Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu penilai sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 dari Kemendikbudristek. Izin memperkenalkan diri, saya Sri Mariam, merupakan dosen program studi farmasi Fakultas MIPA Universitas Al-Ghifari dengan NIDN 0403038601 serta nomor NUPTK 36357646 665230352. Video ini dibuat untuk memenuhi atau melengkapi salah satu syarat dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya ambil contoh adalah mata kuliah teknologi bahan alam, di mana mata kuliah teknologi bahan alam ini terdiri dari 3 SKS, di mana 2 SKS-nya adalah teori dan 1 SKS-nya praktek. Dalam sistem pembelajaran, baik secara offline ataupun online, kami menggunakan metode DIA, di mana DIA itu adalah Delivery, Interaction, dan Assessment. Adapun deskripsi mata kuliah dari teknologi bahan alam ini adalah mata kuliah teknologi bahan alam ini adalah mata kuliah dari lanjutan dari mata kuliah farmakognosi serta analisis fitokimia, di mana mata kuliah ini memberikan pengetahuan mengenai dasar-dasar atau serangkaian proses pembuatan sediaan bahan alam ataupun obat tradisional dengan memperhatikan mutu bahan baku obat, kemudian menghasilkan evaluasi sediaan obat serta desain kemasan obat tradisional itu sendiri. Hal ini seiring dengan kebutuhan sumber daya yang kompeten, inovatif, serta berdaya saing dan menguasai problem solving di dunia industri. Adapun CPL pada mata kuliah teknologi bahan alam ini terdiri dari di sini di dalam CPL sendiri itu terdiri dari sikap, S atau sikap, kemudian P adalah pengetahuan, K keterampilan, ada keterampilan khusus dan keterampilan umum. Di mana CPL di sini sikap ini terdiri dari sikap pertama bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Sikap yang kedua menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Sikap yang ketiga yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Di dalam pengetahuan, ada P3 yaitu menguasai prinsip prosedur pembuatan dan penyiapan sediaan dan alat kesehatan sesuai standar. Kemudian ada P8 yaitu menguasai ilmu dan teknologi farmasi yang dibutuhkan dalam menjalankan profesi apoteker ataupun profesi sebagai tenaga teknis kefarmasian. Kemudian di keterampilan umum ada K1 menguasai prinsip-prinsip prosedur pembuatan dan penyiapan sediaan farmasi dan alat kesehatan sesuai standar masalah kemaslahatan, masalah kefarmasian. Yang K2 mampu merancang, membuat, mengendalikan serta mengembangkan sediaan farmasi. Di dalam keterampilan khusus, mahasiswa mampu menganalisis senyawa metabolit sekunder yang berkhasiat sebagai obat. Yang kedua, mampu menganalisis bahan baku, sediaan farmasi, cairan biologis, serta senyawa beracun. Dalam RPS itu terdiri ada capaian pembelajaran mata kuliah, di mana CPMK dari teknologi bahan alam ini ada 6, yaitu CPMK pertama menjelaskan terkait kajian bahan alam serta kajian bahan alam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, CPMK yang kedua itu menjelaskan pengulangan obat tradisional serta perbedaan dari masing-masing obat tradisional tersebut. Yang ketiga, menjelaskan sumber bahan baku obat serta penanganan pasca panen tanaman obat atau P3TO serta pembuatan ekstrak bahan alam. Di CPMK keempat menjelaskan teknologi bahan alam baik secara laboratorium ataupun secara industri. Di CPMK kelima menjelaskan parameter mutu spesifik, simplisia serta ekstrak sebagai bagian dari standarisasi.
Dalam CPMK ke-6 itu ada pengenalan sediaan obat dan kosmetika bahan alam, serta CPMK terakhir menjelaskan terkait desain kemasan bahan alam. Kemudian pokok-pokok bahasan dalam teknologi bahan alam, yang pertama, pendahuluan teknologi bahan alam terkait kajian bahan alam berdasarkan bidang ilmu yang terkait serta kaitannya dalam Al-Quran. Yang kedua, sumber bahan baku obat herbal serta penanganan pasca panen tanaman obat sesuai dengan GAP atau Good Agricultural Practice. Yang ketiga, itu menganalisis parameter mutu baik itu spesifik ataupun non-spesifik untuk simplisia serta ekstrak. Dan yang keempat adalah proses ekstraksi senyawa bahan alam dan pemisahan senyawa bahan alam melalui fraksinasi. Yang berikutnya adalah teknologi ekstraksi secara industri, kemudian pengenalan sediaan obat dan kosmetik bahan alam, merancang praformasi obat tradisional sebagai sediaan farmasi, membuat prosedur pembuatan obat tradisional berdasarkan CPOTB, mengevaluasi persyaratan mutu obat dan kosmetik berdasarkan CPOTB, dan terakhir adalah membuat desain kemasan obat tradisional. Kriteria penilaian di mata kuliah teknologi bahan alam ini terbagi atas pertama adalah partisipasi aktif, yaitu baik di dalam kelas ataupun kehadiran, yaitu sebesar 20%. Kemudian yang kedua adalah melalui kuis, yaitu 10%, ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 20%, kuis 10%, kemudian tugas baik itu individu ataupun kelompok itu sebesar 20%. Di mana rubrik penilaian itu untuk nilai A itu 80 sampai 100 itu dikatakan sangat baik. Kemudian yang B itu 70 sampai 79 dikatakan baik. Untuk nilai C 60 sampai 69 itu cukup. Kemudian nilai D itu dari 31 sampai 59 itu kurang. Kemudian E atau dinyatakan gagal ataupun tidak lulus itu dari 0 sampai 30. Oke, berikut adalah video pembelajaran untuk mata kuliah teknologi bahan alam di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera bagi kita semua. Sehat semuanya? Alhamdulillah ya, bertemu kembali dengan saya di mata kuliah teknologi bahan alam. Di mana pertemuan ini akan membahas terkait materi penanganan pasca panen. Di mana pendahuluan sebelumnya itu terkait kajian bahan alam, ya, kajian bahan alam yang memang berhubungan bidang ilmunya gitu ya dengan bahan alam. Itu ada farmakognosi, kemudian ada farmakologi dan ada kimia medisinal. Di pertemuan sebelumnya kita membahas tadi ya bahwa farmakognosi itu belajar terkait sumber-sumber simplicia yang dia berkhasiat sebagai obat. Kalau kalau di kimia medisinal itu belajar terkait ilmu mensintesis obat alamnya. Kemudian di farmakologi belajar terkait efek farmakologis ataupun khasiat dari tanaman obatnya. Nah, hari ini kita akan membahas terkait penanganan pasca panen, yaitu berarti setelah apa? Setelah si tanaman itu dipanen. Oke, sebelum kita melanjutkan materi, kita awali dulu ya pertemuan kita dengan berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga aktivitas kita hari ini atau perkuliahan kita hari ini penuh berkah ya. Oke, penanganan ya pasca panen ini kita lihat dulu ya. Mohon izin untuk mahasiswa yang non muslim bahwa di sini saya mengambil dari kajian ayat Al-Qur'an terkait sumber simplicia. Jadi sumber simplicia ini banyak gitu ya. Sumber simplicia ini banyak, bukan hanya yang sering kita temui gitu ya. Ataupun yang memang tidak ditemui, justru memang ini beberapa ayat yang saya masukkan di sini hasil kajian dari beberapa yang memang selalu bertemu ya. Ada mentimun, sering kita makan?
Sering ya. Kemudian ada buah tin, mungkin yang memang belum teman-teman makan ya. Kemudian ada buah zaitun. Kemudian ada buah anggur, ini sering ya. Kemudian ada jahe, ada kurma, ada pisang. Kemudian, nah di sini dalam surat Al-Insan ayat 16 sampai 17 bahwa di sana mereka diberi segelas minuman bercampur jahe. Di mana di sana itu? Ini adalah di surga. Jadi ayat ini menyebutkan bahwa minuman surga itu adalah jahe. Jadi berarti kan jahe itu sering diminum bukan hanya di dunia ya, tetapi di surga. Kemudian yang didatangkan dari sebuah mata air di surga yang dinamakan salsabil. Mungkin di agama non-muslim pernah belajar juga ya, mungkin di surga itu seperti apa, ini sama ya gambarannya. Oke, nah penanganan pasca panen ini adalah pemeliharaan mulai dari bagaimana bibit unggul gitu ya. Dimana bibit unggul itu untuk menghasilkan senyawa yang baik, senyawa yang memang dia berkhasiat sebagai obat. Sehingga di sini di dalam penanganan pasca panen ini sangat penting karena untuk menjamin suatu simplisia atau suatu produk nantinya itu bermutu, aman serta berkhasiat. Karena pada penanganan pasca panen ini memang berbicara dari hulu ke hilir. Hulu itu apa? Ya tadi hulu itu adalah bibit unggulnya. Sedangkan hilir adalah apa? Produknya gitu ya. Produk sediaan farmasi. Nah, di mana teknologi bahan alam sendiri adalah apa? Hasil akhirnya adalah produk sediaan bahan alam. Apa saja? Bisa tablet gitu ya. Kemudian bisa pil, bisa sediaan apa saja? Krim, lotion, kemudian bentuk cairan gitu ya, liquid, semi solid, solid. Nah, itu adalah bentuk akhir dari teknologi bahan alam. Sehingga di sini pasca panen ini sangat penting untuk menjamin seluruh rangkaian mulai dari tadi simplisia sampai dia menjadi suatu produk. Nah, kalau pada penanaman atau ya bibit unggul itu adalah ada sistem yaitu GAP. Apa itu GAP? Yaitu Good Agricultural Practice. Artinya penanaman yang baik untuk menghasilkan senyawa yang baik gitu ya. Nah, kalau pada proses produksi ini dinamakannya Good Manufacturing Practice gitu ya. Jadi itu proses ataupun produksi yang harus dijamin berdasarkan GMP plus CPOTB. Kalau CPOB itu untuk cara pembuatan obat yang baik, kalau CPOTB cara pembuatan obat tradisional yang baik. Oke. Nah, di dalam penanganan pasca panen ini adalah proses lanjutan di mana setelah dipanen maka harus diolah. Karena kan tadi ya penanganan pasca panen, artinya setelah kita panen gitu ya. Nah, di sini karena di sini sangat penting gitu ya, karena berhubungan dengan tadi proses produksi. Ketika si simplisia ini dihasilkan senyawa yang baik, maka akan didapatkan produk yang baik. Karena yang berkhasiat sebagai obat itu apa? Senyawanya ya, dikatakan senyawa metabolit sekunder. Nah, di sini penanganan pasca panen itu tadi ya dimulai dari bibit unggul. Jadi ketika kita mendapatkan bibit unggul, maka itu harus berdasarkan tadi sistem GAP, Good Agricultural Practice. Nah, di sini setelah itu akan mendapatkan tanaman obat yang bermutu baik. Nah, kemudian setelah itu apa lagi? Karena hasil akhirnya adalah teknologi bahan alam, maka hasil setelah tanaman obat itu bermutu baik dan stabil, maka dalam pembuatan simplisianya itu kan tadi ya ada PET3TO atau penanganan pasca panen. Ada proses pembuatan simplisia, kemudian ada parameter mutu spesifik baik itu untuk simplisia ya yang spesifik ataupun non spesifik untuk simplisia. Nah, itu sangat menjamin simplisia itu bisa bermutu baik. Nah, ketika sudah dibuatkan simplisia, maka ada peran berikutnya yaitu GHP atau di sini CPOTB ya, GMP atau CPOTB, di mana tadi bagaimana memproduksi simplisia yang baik.
Bagaimana memproduksi tanaman obat yang baik sehingga menghasilkan apa? Obat sediaan herbal yang memenuhi standar mutu. Nah, standar itu yang mana saja? Bisa MMI gitu ya, Materia Medica Indonesia. Kemudian ada Farmakope Indonesia. Kalau untuk herbal sendiri, Farmakope Herbal Indonesia. Kemudian ada WHO dan sebagainya. Oke. Nah, apa peran pengolahan pasca panen di sini? Peran penanganan pasca panen di sini itu sangat penting untuk apa? Untuk meningkatkan permintaan bahan baku tanaman obat. Sehingga di Indonesia ini banyak kan industri-industri obat herbal yang berdiri ya. Karena apa? Nah, pertama, kebutuhan ini didapat dari apa? Pertama adalah konsumen luar negeri. Konsumen luar negeri itu contohnya seperti Malaysia itu sering mengimpor bahan alamnya dari Indonesia, ya. Kemudian peran media massa mempromosikan produk-produk sediaan, sehingga pernah kalian lihat ya bahwa kita back to nature, gitu ya, kembali ke alam, atau masyarakat itu sudah berbondong-bondong apa? Kembali menggunakan obat herbal, obat tradisional, apakah itu jamu atau apa? Fitofarmaka atau OHT atau obat herbal terstandar, gitu ya. Sehingga di sini peran media massa juga sangat penting untuk bisa meningkatkan permintaan, gitu ya, dari bahan baku itu sendiri. Kemudian apalagi persepsi masyarakat bahwa obat herbal lebih aman dibandingkan obat kimia. Karena memang obat herbal itu secara efek samping kan sedikit ya. Sedikit walaupun bukan tidak ada tapi tidak seperti obat kimia pada umumnya. Kalau kimia itu kan memang secara kinerja dia langsung ya ke pusat reseptor. Tapi kalau mekanisme kerja obat herbal itu tidak. Obat herbal itu pertama itu adalah mulai membuang sampah dulu. Jadi racun yang ada di dalam tubuh kita itu dibuang. Ya seolah seperti tukang sampah ya. Jadi ketika ada sampah diangkut, kemudian maju lagi ketika sampah diangkut. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian apalagi minat masyarakat terhadap obat tradisional herbal meningkat. Sehingga di sini dari beberapa faktor ini meningkatkan produksi industri obat tradisional. Nah, ketika meningkat kebutuhannya, berarti kan tetap dia harus memenuhi standar. Dia harus memenuhi standar supaya bisa bersaing, gitu ya. Bersaing di pasar global. Supaya tadi si produk itu terjamin, industri itu terjamin ketika dia menjual suatu produk, baik itu simplisianya atau dalam bentuk sediaannya. Oke, nah ini mungkin secara pengertian ya. Jadi ada dua, P3TO itu ada penanganan khusus tanaman obat, ada yang khusus pangan, gitu ya. Oke, kita masuk ke pengertian simplisia. Karena ini adalah hasil dari penanganan pasca panen. Simplisia itu apa? Yaitu bahan alamiah yang digunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun kecuali dinyatakan lain adalah bahan yang telah dikeringkan. Artinya simplisia ini bisa dalam bentuk simplisia segar ataupun kering. Artinya kan tadi sudah diolah atau belum, gitu ya. Kalau misalkan dia simplisia kering, artinya dia sudah dikeringkan. Ada prosesnya. Next. Penanganan pengolahan pasca panen ini tadi ya sangat penting ya, tujuannya tadi untuk menjamin suatu produk itu bermutu, aman dan khasiat. Di sini ada 3 kriteria yang dihasilkan dari penanganan pengolahan pasca panen ini. Pertama adalah menghasilkan produk yang berkualitas tinggi, kemudian menghasilkan produk yang aman dan stabil, kemudian efektif dalam waktu proses, konsumsi energi serta penggunaan peralatan. Oke, nah kemudian, tujuan dari penanganan pasca panen ini juga adalah mempertahankan dan menjaga kualitas bahan dari simplisia itu. Nah, menjaga dari mana? Mencegah dari kerusakan fisiologis, artinya fisiknya. Berarti kan harus bagus, secara morfologi itu harus bagus.
Kemudian mencegah kerusakan mikrobiologis, berarti tidak ada kontaminan gitu ya. Kemudian ada mencegah kontaminasi hama. Ya, jangan sampai ada hama yang memang masuk ke dalam Simplicia tadi. Kemudian mencegah atau menghilangkan kontaminasi kimia. Nah, contohnya apa? Pestisida ataupun pupuk-pupuk yang lain. Nah, itu jangan sampai ada. Sehingga penanganan pasca panen ini sangat penting untuk mencegah poin yang ini. Kemudian yang kedua pun sama, meningkatkan daya simpan bahan Simplicia untuk proses lebih lanjut. Artinya ketika dia digunakannya lama, dia bisa masih bermutu ya, masih sesuai dengan standarnya. Tidak terkontaminasi bakteri ataupun yang lain. Kemudian yang ketiga, meningkatkan nilai jual bahan atau jual Simplicia itu sendiri. Oke. Kemudian ini adalah proses penanganan pasca panen. Ada 8 tahapan. Ingat ya, ada 8 tahapan. Pertama itu ada sortasi basah. Kemudian yang kedua ada pencucian, ada penirisan, ada perajangan, pengeringan, sortasi kering, pengemasan, serta penyimpanan. Nah, yang berikutnya ini adalah kita bahas ya. Apa itu sortasi basah sampai bagaimana itu proses penyimpanan. Sortasi basah ini tujuannya untuk apa? Memilah gitu ya. Memilah dari apa? Memilah dari satu, bahan tanaman yang tidak digunakan. Artinya ketika kita menggunakan daun, berarti bagian yang lain seperti apa? Batang, kemudian buah itu tidak digunakan gitu ya. Kemudian dari mana lagi? Dari kotoran. Karena sortasi basah itu saat ketika kalian mengambil tanamannya, gitu ya. Berarti kan masih tersisa apa? Tanah, kemudian kerikil, bisa jadi sampah ya. Kalau misalkan memang kita ngambilnya dari yang liar, kebun-kebun gitu ya. Kalau misalkan kita ngambilnya dari yang tanaman budidaya, itu pasti dijamin kebersihannya, homogen senyawanya gitu ya. Tapi kalau misalkan kita mengambilnya dari yang liar, itu kan ada tadi ya, ada bisa jadi kerikil ataupun yang lainnya. Nah, kemudian memilah juga apa? Secara ukuran. Jadi biar seragam karena ukuran juga menghasilkan hasil yang berbeda gitu ya. Ada yang besar, ada yang kecil, itu artinya apa? Usia yang berbicara, gitu ya. Jadi faktor usia pun mempengaruhi terhadap kandungan senyawa metabolit sekunder. Oke. Nah, ini alat dan cara sortasi basah itu bisa manual atau bisa dengan ini ya. Kemudian ini pemilihan untuk biji-bijian ya. Biji-bijian itu seperti kita kalau istilah Sunda mah napi ya, napi. Nah, ini tahapan proses sortasi basah sudah saya jelaskan tadi ya, sama untuk memisahkan pengotor, memisahkan dari bagian-bagian yang tidak dipakai. Kemudian pencucian ini harus dengan air bersih, baik bisa itu air sumur, PDAM, atau air pump. Ini artinya apa? Di sini dibersihkan supaya bebas dari bakteri patogen. Oke. Cara pencucian bisa menggunakan air mengalir, kemudian bisa merendamnya. Kalau misalkan kayak jagung itu direndam gitu ya supaya kotorannya ke atas. Sama seperti beras juga kan dia harus direndam supaya kotorannya ke atas. Oke, saya persingkat ya. Cara pencucian dengan mesin itu ada perputaran air, ada juga dengan sistem gelembung. Jadi sistem gelembung udara ini dia bisa melarutkan kotoran, melarutkan pasir ataupun insektisida. Jadi ini kalau kita menggunakan alat. Oke. Penirisan. Nah, penirisan ini untuk apa? Untuk mengurangi airnya. Sehingga nanti ketika proses pengeringan itu bisa lebih cepat kering. Oke. Perajangan. Nah, ini adalah memudahkan proses pengeringan, mempercepat pengeringan ya. Karena kan ketika perajangan dengan ukuran yang besar dengan yang kecil akan berbeda ya. Sehingga perajangan itu sangat diperlukan. Kemudian ini proses ukuran rajangan, jangan terlalu tipis, jangan terlalu tebal. Karena kalau terlalu tipis bisa merusak sel-sel yang ada di dalam tumbuhan. Tapi kalau terlalu tebal maka akan terlalu lama atau bisa jadi terjadi pembusukan. Oke, ini cara perajangan ketika membujur itu dikerat di kedua sisi, kulit batangnya dilepaskan. Kemudian
Oke, ini mesin perajang. Kalau misalkan ada alat itu ya di industri itu biasanya ada alat khusus untuk perajang untuk mempermudah perajangan. Oke, ini proses pengaringan. Nah, ini tujuannya adalah untuk mengurangi kadar air. Karena kadar air dari Simplicia itu tidak boleh lebih dari 10%. Karena kan air itu media tumbuh mikroba ya. Ketika dia lebih dari 10%, maka akan terjadinya pembusukan. Kedua, terjadinya reaksi enzimatis. Artinya senyawanya sudah tidak lagi berperan ya. Oke. Nah, metode pengaringan bisa manual atau disebut konvensional itu bisa sinar matahari langsung, tapi di sini ada yang memang ditutupi oleh kain hitam supaya apa? Supaya senyawanya tidak rusak. Oke, kemudian ada dengan naungan sinar matahari atau disebut juga hybrid. Jadi ini dengan sinar matahari plus dengan exhaust fan. Artinya ada kipas angin yang memang di situ terus bergerak walaupun sinar mataharinya sudah tidak ada, tapi suhunya akan tetap stabil. Oke, ini metode oven. Ini kalau ini mas sudah ada otomatis ya. Ada 40 derajat Celcius. Oke, ini sama hybrid. Oke, kemudian ini proses pengaringan, ukurannya harus seragam supaya kadar airnya bisa maksimal di 10%. Oke. Kemudian ini sama untuk daun. Kemudian sortasi kering ini dia didapatkan dari mana? Dari hasil pengeringan. Sama kalau tadi sortasi basah untuk memilah dari yang basah, ini dari yang kering. Berarti hasil dari pengeringan. Oke, kemudian pengemasan, tujuan pengemasan itu untuk mempermudah penyimpanan dalam gudang. Karena kalau yang besar dengan yang kecil berbeda ya. Kemudian untuk melindungi Simplicia pada saat pengangkutan. Kemudian melindungi Simplicia dari gangguan luar dan pencemaran mikroba ya. Dan dijamin bahwa Simplicia itu tetap bermutu. Oke, ini pengemas. Bahan pengemas terjamin kebersihannya. Kemudian harus kering. Bahan pengemas itu harus bahan plastik dan tambahannya adalah harus tambah silika gel penyerap ini ya kelembaban sehingga tidak mudah rusak. Oke, kemudian proses penyimpanan. Nah, penyimpanan ini untuk menghindari dari mana? Tadi supaya kadar airnya tetap terjaga, kemudian kelembabannya tetap terjaga supaya tidak terhindar dari hama dan kapang dan reaksi kimia yang terjadi. Sehingga penyimpanan ini harus bersih, gudangnya harus bersih, kemudian harus tertutup, penerangan memadai, sirkulasi udara bagus, tidak lembab, dan tidak terkena sinar matahari. Dan pastinya penyimpanan itu harus FIFO, first in, first out. Jadi yang pertama diproduksi harus di depan. Oke, pemeriksaan mutu kapan dilakukan? Yaitu saat bahan baku diterima dari pengumpul maupun pedagang, kemudian setelah diperoleh produk Simplicia, kemudian setelah disimpan pada jarak waktu tertentu. Oke, itu saja untuk materi yang disampaikan untuk di materi kedua ini. Ada yang bisa menyampaikan atau mau saya tanya? Oke, coba Ririn, kalau tujuan penanganan pasca panen apa? Tujuan dari penanganan pasca panen yaitu untuk menghasilkan Simplicia yang bermutu atau sesuai standar dan mempertahankan kandungan aktif bahan alam sehingga produk akhir terjamin mutu, khasiat, dan aman. Oke, terima kasih atas jawabannya ya Ririn. Oke ya, kalau tidak ada lagi bertanya untuk hari ini, saya cukupkan untuk kuliah hari ini. Oke, hatur nuhun, saya tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat dan proses pengajaran yang saya ampu di dalam kelas. Semoga memberikan gambaran mengenai pengajaran yang saya berikan kepada mahasiswa di dalam kelas. Khususnya di mata kuliah Teknologi Bahan Alam pada program studi farmasi Fakultas MIPA Universitas Al-Ghifari. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu tim penilai serta seluruh panitia sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 Kemendikti Saintek. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.